Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting, teruntuk untuk teman-teman yang susah move on, baik dari mantan pacar ataupun dari kekasih hatimu yang dulu pernah mengisi kehidupanmu. Sampai sekarang engkau belum move on, engkau susah move on. Dan saya berharap apa yang saya bagikan ini ngebantu kamu untuk kamu cepat move on. Karena kalau kamu nggak move on, yang rugi bukan dia, yang rugi kamu. Apalagi dia move on, punya pasangan, dan kamu nggak move on, hanya gitu-gitu terus, yang rugi kamu. Jadi jangan mengambil sebuah sikap atau keputusan yang sifatnya merugikan. Jangan. Dan sekali lagi saya berharap ini membantu teman-teman muda untuk tegas, terus kemudian mengambil sikap supaya engkau cepat move on, dan kemudian engkau bertemu dengan yang terbaik yang memang menjadi pasanganmu kelak. Oke? Berikut cara melupakan mantan dengan cepat. Yang pertama, berhenti berusaha menghubunginya. Saya pernah ada di fase ini. Saya masih ingat sekitar 7 apa 8 tahun yang lalu. Saya berhari-hari saya kepikiran dia terus, ya, berhari-hari kepikiran dia terus berusaha telepon dia, dan gak tahu udah berapa banyak saya telepon dari pagi sampai malam. Saya chat, tapi memang gak direspon, dan saya bersedih lah, sampai menangis lah, kira-kira begitu. Karena memang sangat mencintai dia, sangat banyak waktu yang sudah dilalui, tapi harus berhenti, sedih lah. Sekuat-kuatnya orang pasti sedih. Paling tidak mengingat kenangan itu, gimana lah perasaan. Jadi cara yang dulu saya lakukan adalah saya memberanikan diri untuk kemudian berhenti menghubunginya. Dengan cara, minta maaf, saya ngeblok nomornya dia. Setelah saya blok nomornya dia, saya hapus. Jadi istilahnya nomor dia itu udah benar-benar gak ada lagi di ponsel saya. Kalaupun dia mau coba hubungi lagi, udah gak bisa karena udah keblok. Nah, saya lakukan itu supaya saya cepat move on. Dan memang terbukti, gak nyampe seminggu terasa banget saya move on. Jadi memang untuk seseorang move on itu keputusan. Dan saran saya teman-teman muda, jangan terlalu mengikuti perasaanmu. Karena perasaan ini seringkali membohongin, perasaan ini seringkali merugikan. Jadi jangan terlalu mengikuti perasaan, realistis lah. Kalau udah berakhir, ya udahlah, realistis. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah jangan pernah mengingat-ingat kenangan-kenangan ataupun kebaikannya. Ya tapi kan kalau terlintas di pikiran, kalau itu memang terlintas, apa boleh buat, namanya juga terlintas. Tapi kalau kamu dengan sengaja mau coba ingat-ingat kenangan-kenangan, kebaikan-kebaikannya, maka kamulah yang memilih untuk kemudian kamu terpuruk. Nah, saran saya, berhenti berusaha untuk mengingat-ingat. Daripada kamu mengingat-ingat dia, cobalah ingat-ingat apa janjimu untuk orang tua, apa janjimu untuk keluarga, untuk membahagiakan orang tua, untuk membanggakan orang tua. Mendingan kamu ingat itu, supaya fokusmu berubah dari dia berubah ke orang tua. Itu efektif banget. Yang kedua. Yang ketiga, cara melupakan mantan dengan cepat. Maka yang ketiga adalah jangan pernah menyimpan pemberiannya. Saya mungkin laki-laki yang cukup unik, ya.
dalam hal untuk segera move on. Saya dari dulu, karena memang saya beberapa kali berpacaran, saya dari dulu untuk saya move on, maka saya melakukan sesuatu yang sedikit agak berani. Yang mungkin bagi orang, ya jangan juga lah begitu. Nah, itu barang-barang dia, pemberian dia, hadiah dia ke saya. Itu saya saya masukkan di kotak, di dos, terus kemudian saya sumbangkan ke yayasan. Artinya memang dalam kondisi yang bagus, rapi, saya sumbangkan ke yayasan. Dan itu berapa kali saya lakukan. Mungkin orang berkata, kamu gak menghargai pemberian orang, kamu orangnya begini, kamu gak menghargai kebaikan orang, ketulusan orang. Ini bukan masalah gak menghargai, ini masalah kita untuk move on. Ngapain hanya gara-gara itu kita terpuruk. Kalau semuanya omongan orang mau diikutin, ya repot lah. Karena setiap orang beda-beda pemikirannya. Bagi saya sangat realistis. Untuk saya move on, ya barang-barang dia saya sumbangkan. Dan memang terbukti, puji Tuhan, saya move on. Nggak ada lagi saya lihat-lihat tuh di lemari, di rak sepatu nggak ada lagi, di baju nggak ada lagi. Udah semua saya sumbangkan dan segera move on. Jadi jangan jadi orang yang terlalu lemah, ya, terlalu sayang lah. Ini dikasih ke orang, ini kan pemberian. Ya jangan terkejut kalau kamu nggak berkembang gitu-gitu aja. Jangan terkejut kalau kamu nggak move on di situ terus. Jangan terkejut karena kamu yang memutuskan itu. Jadi kalau saya enggak, saya tegas. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, saya juga lakukan ini karena saya tahu diri saya. Daripada saya stalking sosial media dia, daripada saya kepo sosial media dia, udah langsung saya blok. Bahkan saya unfollow. Mau dia bilang kita sombong, mau dia bilang kok kayak gitu caramu, I don't care. Saya gak peduli. Daripada saya intip-intip, diam-diam sosial media dia, terus apa yang dia post, terus kemudian dia lagi ngapain, ya dia mungkin udah move on, kita gitu-gitu terus, ngapain? Langsung saya blok. Dan memang efektif banget, langsung cepat ini move on. Jadi itu yang keempat, stop berteman di sosial media. Yang kelima, untuk sementara kontaknya, nomor handphonenya blok. Ini yang juga saya lakukan. Ya kita bukan bilang kita jahat atau enggak. Ini untuk kebaikan kita. Kalau kita nanti udah move on, istilahnya udah gak ada rasa lagi ke dia, ya berteman lagi kan gak apa-apa. Gak apa-apa. Daripada kamu sok-sok kuat, ternyata galau lagi, galau terus. Gimana mau maju? Gimana mau berkembang? Jadi itu yang kelima. Yang keenam, cobalah teman-teman cari sebuah komunitas, yang mana komunitas itu adalah komunitas yang membangun. Ada hal-hal yang dikerjakan yang sifatnya membangun, yang sifatnya membuat kita happy, membuat kita sukacita, karena mereka orang-orang yang berpikir maju ke depan. Coba cari komunitas, ya, itu penting banget supaya saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menasihati. Itu efektif banget untuk kemudian kita segera move on dari mantan ataupun kekasih hati yang dulu. Dan yang terakhir, yang paling efektif cara melupakan mantan dengan cepat, maka yang terakhir adalah mulailah atau bukalah hatimu ke yang lain. Mulai buka, karena kalau kamu udah buka hati ke yang lain, terus kemudian kamu menjalin hubungan yang baru, maka itu sangat efektif untuk kemudian kamu move on. Karena fokusmu udah berubah dari dia, mantan, berubah fokusnya ke pacar yang sekarang.
Jadi cepat dia pemulihannya. So untuk itu saya berharap 7 cara ini ngebantu teman-teman muda untuk segera move on. Karena engkau layak mendapatkan yang terbaik ke depannya. Tetap semangat, antusias, hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan.